orang kita itu sebenarnya asal jujur. Jujur dan sungguh-sungguh dan ulet. Orang sukses itu akan memikirkan kita, Mak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sampai jumpa kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Jadi malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol ini dengan Mas Tri, saya biasa panggil Mas Tri Sumono. Nah, beliau itu julukannya manusia 4 kuadran. Nah, gimana dapat julukan ini nanti kita tanya lah ke Mas Tri-nya. Gimana Mas Tri? Selamat datang Mas Tri. Selamat datang, terima kasih Pak Ato, selamat malam. Gimana kabarnya, sehat selalu? Alhamdulillah sehat, gimana Mas Tri sehat? Alhamdulillah sehat Pak, ini sehat tambah semangat. Oh, tidak sehat saja, tapi semangatnya makin semangat Pak. Wah, luar biasa nih, di saat orang-orang tua ini malahan semangatnya luar biasa ya. Ya Mas Tri. Iya. Ini kita ingin menggali ya, kan saya kenal Mas Tri lama juga nih. Kita pernah tahu lah perjalanan Mas Tri benar-benar mulai dari bawah sampai sekarang ya sukses lah menjadi tadi pengusaha dan tadi ada kuadran-kuadran yang lain. Mungkin boleh Mas Tri perkenalkan diri, nama, terus usahanya apa saja sekarang, dan nanti boleh cerita juga situasi saat ini gimana tuh menyikapi usaha-usaha yang dijalani sama Mas Tri. Monggo Mas Tri. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tentunya sangat luar biasa sekali. Walaupun malam tapi kita terlalu semangat. Nama saya mungkin nggak asing lagi, nama saya Tri Sumono. Saya lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya merantau cukup lama, dari tahun 93. Istri saya 1, anak saya 2, perempuan semua. Dia yang mengantarkan kesuksesan saya. Kalau ngomong penderitaan, saya kira saya sudah khatam masalah penderitaan. Karena penderitaan apa saja sudah kita alami. Dari yang paling menderita dan banget menderita itu sudah. Dan itu saya kira keberhasilan seseorang itu identik dengan melalui proses yang begitu luar biasa. Nah, jadi kalau mau Ya, jadi gimana ceritanya Mas Tri bisa sampai terdampar di Jakarta tuh gimana tuh cerita? Atau masa kecil Mas Tri di mana? Nah, pendidikannya gimana tuh sampai ke Jakarta? Gimana tuh ceritanya Mas Tri? Oh iya, gini Pak Ato. Saya 5 bersaudara. Kebetulan saya kelas 3 SD itu sudah ditinggal orang tua saya, bapak saya sudah meninggal. Dan saya dibesarkan oleh seorang ibu. Jadi dari kecil saya benar-benar tahu persis suka dukanya ibu saya. Saya waktu itu masa kecil saya itu konsentrasinya di kebun, Pak, bukan di sekolah. Oh, makanya keluarga Mas Tri itu keluarga pengusaha atau keluarga apa nih asalnya? Wah, nggak ada pengusaha, petani, Pak. Petani petani biasa, Pak. Gunung Kidul itu nggak ada pengusaha, adanya petani. Oh iya. Dan saya SD lulus, ya kebetulan SD lulus itu saya ranking terakhir dari 4 mahasiswa, Pak. Dan saya melanjutkan ke SMP negeri, saya juga ranking terakhir dari 4 mahasiswa, dan melanjutkan lagi ke SMA, ternyata saya juga nasibnya sama, ranking ke-4 dari 4 mahasiswa. Itu kenapa tuh bisa ranking terakhir aja, kenapa itu memang milih ranking terakhir atau gimana tuh? Kok bisa mungkin karena gitu? saya sudah baik hati sama orang itu dari dulu, Pak. Okay. Kalau saya mikir beneran nanti jadi ranking 1 kan malah repot saingannya yang ranking 1. Makanya saya dari dulu itu udah baik hati sama ranking 1, ranking 2 biar tantangannya nggak begitu berat. Makanya saya nyari ranking yang terakhir yang nggak direbutkan orang. Kira-kira gitu Pak Tok. Itu ngelesnya lah ya gitu ya. Ya, bagaimanapun nasib kita, tapi ambil posisi yang kira-kira itu membuat semangat untuk diri kita. Oke, jadi walaupun ranking terakhir itu justru memacu untuk membuktikan bahwa bisa sukses gitu ya Mas Tri ya? Iya, pokoknya ranking berapapun yang penting ada nilai semangat di sana. Oh, iya. Ya mungkin kita nggak boleh patah semangat, yang penting harus jalan. Nah, setelah saya lulus. Iya, setelah saya lulus. SMA, kemana tuh ceritanya?
saya ke Ciledug, ke Jakarta. Yaitu saya ikut saudara saya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun ya saya membantu kerja di saudara atau apa tuh waktu ikut saudara, kerja atau memang bantu-bantu di rumah aja? Enggak kerja, saya cuma bantu-bantu sama saudara saja. Oh, ya. Nah, setelah ikut 2 tahun, saya melamar pekerjaan. Jadi apa tuh? Ternyata pekerjaan saya jadi kuli bangunan, Pak. Wes. Tadi jadi kuli bangunan, tapi jauh-jauh dari Gunung Kidul, jauh-jauh dari Gunung Kidul ke Jakarta, ngelamar kerja dapatnya kuli bangunan malahan itu ya. Wah, kuli bangunan, Pak, itu pun udah syukur. Oh, iya. Saya sampai Jakarta saja, mau nyebrang jalan saja, nunggu mobil habis itu nggak pernah habis mobilnya. Saya sampai diseberangin orang lain. Di Gunung Kidul jarang mobil waktu itu ya? Wah, mungkin 1 bulan di Gunung Kidul ada mobil 1 waktu itu. Iya. Nah, saya pikir-pikir kok ini jalan rame terus, kapan mau berhenti nggak ada mobil? Saya tunggu lama banget tuh nggak ada, sampai ditanyain orang, mau kemana Mas? Mau nyebrang ke sebelah Pak? Oh ya ikut saya, ini nggak pernah berhenti mobilnya gitu. Oke, kerja jadi kuli bangunan, itu berapa lama Mas Ri? Ya, saya jadi kuli bangunan selama 6 bulan Pak. Wah 6 bulan. Ya 6 bulan. Nah, habis itu? Tapi udah mulai dapat gaji Pak. Itu sudah dapat gaji. Tiap Sabtu saya gajian. Ya. Udah mandiri dong atau masih tinggal sama saudara waktu itu? Masih tinggal sama saudara. Nah, setelah 6 bulan itu saya kerja sebagai kuli bangunan, saya terus ngelamar pekerjaan di Kompas Gramedia, Jalan Pangeran Selatan 2227 Jakarta Pusat. Ya. Dan saya pun diterima, tepatnya di hari Senin saya pakai baju warna putih, celana hitam, saya suruh bekerja. Ternyata pekerjaan ini yang belum pernah saya lakukan. Saya ternyata diterima sebagai tukang sapu, Pak. Waduh. Dari tukang bangunan, dari tukang bangunan naik dong jadi tukang sapu ya? Iya, naik jabatan, Pak, bagi saya. Nah, saya waktu itu nggak memilih-milih pekerjaan. Yang penting saya sudah dipercaya orang lain. Ya. Nah, setelah dipercaya sebagai tukang sapu yang selama ini saya nggak pernah nyapu seluas itu lahannya, ya saya lakukan selama 1 tahun. 1 tahun saya lakukan, naik jabatan lagi sebagai cleaning service. Nah, tetap itu naik jabatan, Pak. Tapi yang kenapa naik jabatan dari tukang sapu sama aja kan di cleaning service atau beda tempat aja? Ya kan beda tempat. Yang tadinya kena sinar matahari kan sekarang kan udah kena AC. Yes. Jadi muka saya sudah mulai putih, Pak. Mantap. Karena wah suasananya dingin sekali ruangannya. Cleaning service. Dan itu saya mulai putih. Dari cleaning service. Nah setelah jadi cleaning 1 tahun. Saya jadi cleaning service itu 1 tahun, Pak. Setelah itu? Setelah cleaning service, saya jadi office boy. Bedanya apa cleaning service sama office boy? Kalau cleaning service itu tugasnya cuma bersihin lantai, nyapu lantai, membersihkan jendela-jendela itu. Tapi kalau yang office boy itu mengantarkan surat dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Kalau pagi menyiapkan minuman dari pintu satu ke pintu yang lain. Kalau nah, tapi begitu saya jadi office boy, saya pulang ke Gunung Kidul, ditanya teman-teman saya, kerja di mana? Kompas. Bagiannya apa? Di office boy. Wah, kagum teman-teman saya. Kenapa? Katanya jadi office boy itu luar biasa. Karena? Ya karena jabatan saya ada bahasa Inggrisnya, office boy itu tadi. Oh, karena ada bahasa Inggris saya itu ya? Wah, ya. Jadi teman-teman saya di Gunung Kidul itu patokannya adalah kalau jabatan ada bahasa Inggrisnya, gajinya itu pasti gede gitu loh. Iya. Saya nggak menjelaskan apa-apa, Pak. Ya pokoknya, ya itulah jabatan saya saat ini gitu loh. Iya. Nah itu 1 tahun saya lakukan. Nah setelah 1 tahun saya lakukan itu, jadi office boy, naik jabatan sebagai marketing. Nah, sebagai marketing, saya udah. Sebentar, kan banyak juga nih orang jadi cleaning service atau office boy itu lama banget ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun tetap aja di situ. Kok Mas Ri kayaknya tadi cleaning service setahun, office boy tuh. Apa tuh yang membedakan Mas Ri dengan yang lain tuh? Kalau saya memang kerjanya pertama kali nggak hitungan.
Oh, iya, iya. Saya itu benar sungguh-sungguh gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau dulu jadi office boy, kalau belum suruh pulang bos, saya belum pernah pulang. Oh, iya, iya. Jadi saya itu orang benar-benar orang penurut gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau sampai nungguin jam 9 malam suruh nungguin rapat, ya tetap saya tungguin. Nanti bos saya sampai bilang, Mas, udah Mas bisa pulang. Itu baru saya pulang. Oh, jadi ya loyal aja ya, loyal, tekun gitu ya. Betul, loyalitas, ketekunan, dan kejujuran. Ya, ya, ya. Itu yang penting. Jadi, orang bekerja itu jangan nengok jabatannya saat itu. Tapi ternyata, orang sukses itu bisa dilihat tanda-tandanya. Apa tuh? Jadi, tanda-tanda orang mau sukses itu, kalau orang itu setelah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Oh, kepercayaan dulu ya, itunya. Ya. Apalagi Mas? Itu kalau kita udah dipercaya orang lain, kalau kita bisa melaksanakan kepercayaan itu dengan baik, justru dia yang mau memikirkan karir kita, Pak. Bukan kita yang memikirkan karir kita mau kemana. Iya, 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 iya. Itu yang terjadi waktu saya kerja, gitu loh. Oh, nah, berarti dari itu kan di marketing tuh, apa tuh kerjaannya, lingkupnya? Kan dari tadi office boy, cleaning service mungkin kan cuma ngasih makanan, kan marketing dunia baru buat Mas Tri. Itu gimana tuh bisa beradaptasi Mas Tri? Prinsip saya gini, apapun jabatan kita, selama kita disuruh atau ditunjuk, pasti kita mampu. Tapi kalau kita minta, belum tentu mampu. Itu prinsip saya. Dan waktu itu saya di marketing, karena ada yang nunjuk atasan saya, ya saya siap. Nah, tugasnya marketing adalah ngontrol penjualan-penjualan koran yang di agen-agen itu, Pak. Nah, itu sampai berapa lama Mas Tri di marketing tuh? Kira-kira 2,5 tahun. Nah, setelah itu kemana? Lama. Setelah itu kemana lagi? Sebagai penanggung jawab gudang. Oh, ke arah gudang. Nah, kalau lihat cerita Mas Tri kan makanya disebut manusia 4 kuadran kan, sambil kerja kan juga ngerintis usaha. Itu gimana tuh menyikapinya? Kan kerjaan juga dituntut loyalitas, tuntut waktu. Sementara usaha juga perlu konsentrasi. Gimana tuh cara Mas Tri menyiasati waktunya, ngatur waktunya? Gimana tuh? Waktu itu, kalau orang mengatakan waktu itu sulit, itu karena dia belum membiasakan atau belum menghargai waktu itu dengan baik. Waktu saya jadi office boy, gaji saya itu 250.000, Pak. Jadi untuk tahun berapa ya, itu, Mas Tri? Tahun berapa? Tahun 96, Pak. Oh, iya, 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 iya. 96 gaji saya 250.000, untuk ngontrak 3 petak itu 200.000, sisa untuk belanja sebulan itu 50.000, Pak. Cukup, 50.000 cukup nggak tuh? 50.000 gimana tuh? 50.000? Kalau memang tanya sama profesor pun sampai kapanpun 50.000 nggak akan cukup. Nah, terus gimana caranya biar cukup tuh akhirnya? Nah, nggak cukupnya itu karena nggak cukup. Saya itu ya berusaha semaksimal mungkin. Ada yang punya barang, saya pinjam dulu, saya jualkan dulu. Dan yang penting gini, waktu saya jadi office boy, buku-buku tentang bisnis bos saya, itu kalau pagi saya baca dulu, Pak. Oh, jadi datang lebih pagi dong kalau gitu, Mas Tri? Ya namanya office boy itu datang lebih pagi, pulang paling akhir, no, Pak. Oh, jadi memang ada semangat belajarnya juga ya, Mas Tri ya, gitu ya, pembelajar juga. Oh iya, kalau perilaku kita itu beda dengan yang lain, pastinya beda. Ya. Kalau jam 12 siang, office boy waktu itu, antara jam 12 sampai jam 1, itu mereka pada tidur. Nah, tapi kalau saya jualan, Pak, di depan masjid, di depan MPR DPR, Pak. Apa jualan apa tuh waktu kan obat tikus, racun tikus. Oh, mulailah gara-gara kepepet tadi 50.000 sebulan itu ya akhirnya. Ya tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga kan harus nyari apa yang kira-kira bisa kita untuk nambah itu apa gitu loh. Oh. Nah, terus dari jualan itu apa aja tuh sekarang, Mas Tri? Bisnis yang dibuka atau bisa cerita apa aja akhirnya bisa berapa bisnis tuh yang dibuka?
Nah, sebelum cerita ke sana, Ya. Saya pernah mengalami hambatan-hambatan yang besar. Saya itu menjalankan bisnis semangat. Ya. Cuma persoalannya begitu usaha saya yang saya jalankan mulai maju, Ya. persoalannya ya di istri saya. Kenapa istrinya? Mendukung? Istri saya nggak dukung. Kenapa nggak ngedukung? Kan bagus itu. Ya bagus kan kalau udah jadi duit. Tapi kalau proses mau jualan kan tetap aja, Pak. Oh iya, ya. Karena tadi kurang duit itu ya, modalnya ya. Nah ya itu. Kalau terima uang 1 juta dari kantor untuk bisnis, ya sudah. Pokoknya istri itu tiap hari baca puisi aja. Puisi apa itu? Nah, kamu itu bukan keturunan seorang pelaku bisnis, ngapain mau bisnis? Neko-neko aja, nanti kalau rugi gimana? Udah yang ada disyukuri, untuk makan aja, gitu kan. Oh, tapi kalau saya, ini kalau memaksakan diri tetap nggak cukup. Kita harus nyari alternatif yang lain, biar kita cukup, gitu kan. Iya. Nah, kendala besar itu justru di keluarga saya, tekanan yang luar biasa. Selalu berhadapan dengan itu, gitu loh. Nah, saya lama-lama mikir caranya gimana ya, biar istri saya itu juga mau dukung usaha saya, gitu kan. Jadi gini, persoalan kadangkala laki-laki itu semangat bisnisnya luar biasa, tapi semangat yang luar biasa itu belum tentu didukung oleh pasangan kita. Dan kalau yang nggak kuat, itu menjadi kendala mereka terbesar. Dan dia kadangkala bisa ribut, dan dia nggak bisa menjalankan juga, gitu kan. Oh, jadi saya cuma mempunyai salah satu tipsnya dari Mas Tri, kalau orang mau bisnis, minimal harus ngobrol dulu sama pasangan atau keluarga supaya dapat dukungan ya, minimal ya dukungan support moral gitu ya, Mas Tri ya. Nah, Pak, itu harus Pak, harus ada dukungan, itu harus. Karena apa? Bagaimanapun juga itu harus dukungan. Tapi begitu istri itu selalu melarang, itu rasa membuktikan saya biar berhasil itu tinggi gitu loh. Ya. Jadi makanya kalau di luar sana, kalau yang ngelarang itu istrinya, pokoknya nggak boleh bisnis, itu jangan berhenti, justru harus lebih cepat lagi larinya. Buat motivasi ya, membuktikan bahwa kita memang benar-benar bisa berhasil gitu ya, Mas Tri ya, kalau gitu ya. Betul, dan itu tepat, Pak. Setelah ada sedikit keberhasilan, wah, itu sayangnya luar biasa istri saya. Karena mendapatkan penghasilan lebih, gitu loh. Iya. Nah, makanya saya mengatakan itu, saya membuktikan itu. Makanya kalau di luar sana ada yang pasangan yang larang, itu jangan berhenti, justru larilah lebih kencang dan cepat-cepat buktikan bahwa apa yang kita lakukan itu menghasilkan keuntungan. Oh iya. Waktu itu apa tuh yang akhirnya istri setuju? Momentumnya waktu apa tuh, Mas Tri? Akhirnya tadinya kan melarang, tiba-tiba, oh sekarang oke, itu apa tuh momentumnya? Nggak ada bahasa oke. Oke-nya itu yang tadinya nerima uang 1 juta, bisa nerima 2 juta, itulah tambah oke. Pokoknya istri nggak peduli. Iya. Istri nggak peduli kamu mau usaha apa, Pak, terserah gitu kan. Iya. Nah, begitu sering nerima uang lebih dari jatah yang sebelumnya, udah Pak, mau ditingkatkan Pak, gitu loh. Nah, dari situlah mulai terjadi suatu perkembangan. Oh, jadi intinya kalau mau didukung sama istri, buktikan dulu lah bahwa kita memang bisa bisa berhasil lah gitu ya. Di luar sana, di antara 1.000 orang, bisa dikatakan 60% mengatakan saya mempunyai semangat yang luar biasa, Pak. Tapi pasangan saya nggak mendukung, Pak. Itu salah, hal-hal seperti itu, Pak. Iya. Kalau saya tipnya, pokoknya buktikan dah. Kalau setelah dibuktikan, orang yang tadinya istri dikasih jatah 1 juta, coba dikasih 4 juta, kira-kira dia mau terima atau tidak? Ya, pasti terima ya, Mas. Nah, cuma istri yang gila saja, Pak, yang nggak mau terima, Pak. Iya. Nah, disitulah riskan. Itu di titik riskan orang membangun suatu bisnis itu di tingkat keluarga itu. Itu paling riskan. Gitu loh. Jadi yang tadinya nggak berat menjadi berat. Itu kalau mental laki-laki nggak kuat, itu bisa ngikuti memang benar-benar nggak usaha, Pak. Iya. Malahan bukannya jadi semangat, malahan ngedrop ya kalau nggak didukung istri gitu kan. Nah, rata-rata itu. Saya selalu ngisi acara yang paling banyak itu mempertanyakan, saya tuh udah semangat, Mak, tapi pasangan saya nggak dukung.
Lanjut Mas Tri. Jadi setelah Mas Tri dapat dukungan istri, gimana tuh akhirnya? Kan salah satu kiatnya tadi dapat dukungan dari istri gitu kan. Nah, setelah itu gimana tuh ceritanya Mas Tri? Setelah itu kita bisa leluasa karena selalu mendapatkan restu dari istri, ya leluasa saya. Motivasi terbangkitkan. Bahkan istri saya ikut terjun jualan, Pak. Oh, waktu itu apa tuh Mas Tri awalnya istri dengan istri yang bareng-bareng tuh apa tuh? Saya itu jualan di Senayan. Jadi gelar karpet di sana tiap subuh itu saya udah duduk di sana. Sabtu Minggu selama 2 tahun saya di sana, Pak. Jualan apa Mas Tri? Jualan apa? Ya pokoknya apa saja yang bisa dititipin, yang bisa barang pinjem dulu, ya itu saya jual. Ada kaos, ada tas, ada aksesoris, ada minuman. Pokoknya macam-macam, Pak. Itu barang titipan aja. Oh, jadi saya usaha itu modal karpet 2 meter aja, Pak. Itu yang saya beli pakai uang saya sendiri. Yang lainnya itu barang-barangnya itu cuma minjem dari teman-teman. Ya, titipan aja. Ya, salah satu tips buka usaha nggak perlu modal banyak, ya tadi menjualkan produk orang ya, Mas Tri ya, salah satunya ya. Ini tipsnya ya. Ya. Tapi yang perlu didasarkan dengan prinsip kejujuran. Ya. Asal orang kita itu sebenarnya asal jujur. Jujur dan sungguh-sungguh dan ulet. Orang sukses itu akan memikirkan kita, Mak. Ya. Intinya itu, gitu loh. Ya. Jadi kalau nggak percaya, buktikan saja. Coba kalau kita minjem 1 minggu saja, tepat waktu. Kalau hari Senin jam 10 pagi saya mau setor, jangan lewat sampai jam 10. Ya. Jadi harus bisa dipercaya lah kita ya. Kita komitmennya dijaga lah ya gitu ya. Ini. Ya, dari jualan itu saya mendapatkan ilmu. Ilmu saya adalah orang mau bisnis itu sebenarnya nggak sulit. Gimana caranya orang sukses memikirkan orang yang nggak sukses? Nah, itu modal kita adalah kejujuran, kesungguhan, dan keuletan kita. Ya. Jadi ya tadi komitmen juga ya, kalau janji itu seminggu ya harus seminggu ya. Betul. Kalaupun bilang Senin mau setor, ya kalau bisa sebelum Senin malah udah setor. Oh iya. Itu yang kadang-kadang orang suka menyepelekan ya, kadang-kadang nganggapnya orang maklum lah gitu kan, atau ada alasan. Mas Tri mah nggak tetap dijaga hal-hal gitu ya, komitmen gitu ya. Itu yang orang nggak mau tahu alasan apa, Pak. Ya. Pelaku usaha itu cuma bukan perlu orang pintar. Orang yang jujur dan sungguh-sungguh, itu aja. Ya. Jadi itu perlunya itu. Kalau sudah dia percaya dengan kita, ya sudah. Nah, kenapa sekarang bisnis itu sulit? Karena kita nggak memahami itu, gitu loh. Ya. Artinya kita cuma dapat untung sedikit, saya nggak mau jualan, gitu loh. Kalau kita benar-benar nggak punya barang, ya sudah, mau jual untung 1.000 ya nggak masalah. Kalau kita mau sungguh-sungguh jualan, walaupun untungnya 1.000, ya tahu-tahu saya dulu ya ditambahin uang ini Pak untuk cerih payah Bapak. Itu rata-rata orang itu melihat kegigihan kita itu jangan terlalu hitung gitu loh. Ya. Jadi jangan terlalu hitung-hitungan dalam hidup. Yang penting berikan aja dulu yang benar-benar yang terbaik ya, Mas Tri ya, gitu ya. Betul. Apalagi kita ngomongnya sama pengusaha. Sama pengusaha itu ya udah jangan hitung-hitungan. Yang penting bisa membuat hatinya dia senang dan kita itu bisa dipercaya oleh mereka itu apa? Ya. Ya umpamanya kalau dia orang tipikal yang hidup hemat, ya kita harus lebih hemat lagi. Ya. Ngambil simpati lah gitu loh. Jadi orang mau nggak punya modal, yang pertama kegigihan, kejujuran, dan komitmen. Yang kedua itu buktikan bahwa kita itu sungguh-sungguh. Orang nggak punya uang tapi sungguh-sungguh gitu loh. Orang nggak punya uang tapi jujur. Orang nggak punya modal tapi ada kesungguhan gitu loh. Itu ilmu gimana seorang pengusaha biar mikirin orang yang nggak jadi pengusaha itu gitu. Ya. Nah, setelah itu saya terapkan, ternyata mereka yang memikirkan saya. Mas Tri, kurangnya apa Mas? Mas, kira-kira
Alatnya apa yang kurang untuk jualan besok? Ya mereka mikirin saya. Gitu loh. Nah, itu strategi yang paling mudah dan paling sederhana. Gitu loh. Kalau sudah dipercaya oleh mereka, ya udah luar biasa, Pak. Ya, ya, ya. Ya, Nah, kayaknya itu kadangkala orang ya dipahami. Ya itu makanya mungkin tadi dari Mas Tri perjalanan di karir di kerjaan juga dari training service Osbisboy kan tadi komitmen sungguh-sungguh tidak hitung-hitungan gitu kan, loyal, itu yang menyebabkan orang juga ngasih kepercayaan. Begitu juga akhirnya diterapkan di bisnis juga sama aja ya Mas Tri ya. Jadi nilai-nilai betul. itu ya. Betul. Ya contohnya sekarang paling sederhana saja. Mas jualan ini, enggak Pak, untungnya segitu. Untungnya cuma dikit Pak. Nah itu. Kita dengar saja sudah males Pak. Karena apa? Yo gini loh. Sekarang ciri-ciri pengusaha itu pasti mereka gigih. Nggak ada pengusaha nggak gigih, nggak mungkin. Nah sekarang kalau pengusaha itu gigih, berhadapan sama orang yang nggak gigih, itu kan nggak masuk tuh. Iya, iya. Nah sekarang kalau pengusaha itu gigih, terus kita lebih gigih daripada mereka, barulah dia memikirkan kita. Wah orang ini luar biasa jeripayanya, ini luar biasa siang malam dia gigih nih. Ya makanya kenapa seorang pengusaha besar langsung memikirkan orang yang nggak punya apa-apa, dan kita diantarkan menjadi orang yang sukses gitu loh. Nah, Mas Tri, kan kalau saya baca, saya suka ketemu Mas Tri, kan ada beragam bisnis lah Mas Tri yang sekarang jalani. Nah, situasi saat ini kan hampir semuanya kena lah, sektor apapun kena gitu kan. Yang ini, yang besar, yang kecil kena semuanya. Sehingga orang bilang sekarang ini semuanya mulai dari nol lah gitu kan. Nah, tadi kan, akhirnya kan diuji lah bagaimana situasi ini kita harus tetap kreatif, harus tetap tidak bisa beradaptasi dengan situasi seperti yang Mas Tri lakukan di situasi saat ini. Apa tuh yang kok kayaknya nggak ada leha-lehanya, malahan COVID ini bukannya yang lain pada turun, ini kayaknya malah jadi sibuk ini. Gimana tuh Mas Tri nyikapinya? Pertama, prinsip seorang entrepreneur, ya, dalam kondisi apapun, nggak ada bahasa sulit. Oke. Nggak ada bahasa sulit. Karena status sebagai seorang entrepreneur itu sudah biasa menghadapi masalah. Iya. Kenapa sekarang dulu nggak jadi pengusaha, sekarang jadi pengusaha? Terjadi perpindahan antara orang yang nggak jadi pengusaha menjadi pengusaha, itu karena dia bisa menghadapi masalah. Iya. Jadi masalah itu sebenarnya nggak akan mempengaruhi kita untuk mempunyai semangat dan peluang bisnis kita. Sekarang saya tanya, sekian ribu orang di Indonesia ini, walaupun kondisinya itu kondisi COVID, ya, mereka kan juga makan. Ya. Logikanya, ya. apa karena kondisi seperti ini orang yang tadinya tiap hari makan, seminggu baru makan sekali? Iya. Sebenarnya cuma polanya saja yang berubah. Ya. Orang tetap porsinya makan 2 piring ya tetap 2 piring. Cuma porsinya berubah, cara belanjanya berubah, cara mengkonsumsinya berubah, cara mendapatkan barang itu berubah. Gitu loh. Dan bagi seorang pengusaha, yang harus disikapi sama seorang pengusaha perubahan-perubahan itu ya segera harus cepat mengantisipasi perubahan-perubahan gitu Mas Tri ya. Iya. Contoh sekarang ya, kondisi COVID seperti ini. Ya. Kok kamu nggak jalan? Nanti nunggu selesai COVID. Justru jangan nunggu selesai COVID. Justru kondisi kayak gini masuklah cepat. Karena apa? Dalam kondisi seperti ini, memang mungkin dari 1000 perusahaan ada 10 yang tutup. Tapi ingat, ada puluhan ribu peluang baru muncul. Nah, kitalah yang memposisikan, kita akan menangkap peluang baru itu. Jangan, nggak ada prinsip seorang pelaku bisnis, seorang entrepreneur mau gerak nanti kalau nunggu corona selesai. Ini perubahan. Harus jalan, Pak. Nggak bisa kita. Salah satu contoh perubahan yang Mas Tri lakukan di situasi ini biar orang terinspirasi, apa Mas Tri ininya? Saya jualan ekstrak, salah satunya ekstrak jahe.
itu sudah tahun 2007. Ini yang saya ada juga ini ya, ininya ya, ekstrak jahenya ya. Ya. Itu ekstrak jahe itu sebenarnya sudah tahun 2007. Ekstrak jahe dengan kopi, gajinya kopi jahe. Iya. Nah, perjalanan penjualan selama ini penjualannya ya memang masih biasa-biasa saja. Cuma dalam kondisi corona ini justru naik tajam. Yang pertama karena permintaannya tinggi. Pasarnya banyak sekarang, kebutuhannya mulai gitu ya. Kebutuhannya banyak karena saya terbantukan oleh iklan-iklan. Artinya Pak Jokowi ngonsumsi jahe dari kedokteran, kalau mau kekebalan tubuh biar bagus harus minum jahe. Sebenarnya terbantukan. Artinya apa? Itu peluang yang memang muncul dengan begitu cepat. Nah, kita tanggap enggak dengan itu, gitu kan? Itu adalah penjualan jahe yang sifatnya baru biasa. Yang menjadi luar biasa sekali, saya itu berpikir selama 2 bulan ini, yang tadinya teman-teman itu aktivitas di luar bebas, selama 2 bulan nggak aktivitas sama sekali dan di dalam aja. Yang telepon masuk ke saya luar biasa sekali. Mas, gimana usahanya Mas? Udah saya payah ini, payah. Lah kenapa payah saja kok diomong-omongkan gitu kan? Kalau saya nggak mau payah itu tak omong-omongkan gitu kan? Seorang pengusaha itu walaupun sekarat nggak boleh ngomong. Karena itu masuk ke alam bawah sadar, nggak boleh. Tetap aja kita optimis. Begitu, ya selalu optimis. Begitu teman-teman keluh kesah ke saya, waduh Mas nggak punya penghasilan apa-apa. Nah sekarang saya memunculkan strategi di jahe saya, Pak. Mbak, Mas, kamu punya relasi berapa? Ratusan. Oke, kalau ratusan, kamu belanja jahe ke saya, nanti kamu dengan modal stiker saja bisa mempunyai produk saya. Oh, jadi Mas Tri... Caranya gimana? Saya latih. Oh, jadi Mas Tri memang akhirnya buka kayak maklon gitu ya? Jadi apapun mereknya, Mas Tri bisa bantu produksinya gitu ya? Ya, itu tadinya saya coba dan ada yang respon. Nah, yang tadinya selama ini teman-teman saya itu saya juga meremehkan juga apa bisa jualan orang itu gitu kan. Tapi karena selama ini di rumah dan dia cuma modal stiker, nyetak stiker pakai merek dia sendiri terus ditempel dijualin, ternyata laku besar, Pak. Oh. Laku luar biasa sekali. Stiker kayak gini itu ya Mas Tri ya, buat gini tapi mereknya merek dia gitu ya. Ya, kayak gitu kan, kayak gitu. Dilepas stikernya, diganti atau Sunarto, ekstrak jahe. Nah, kayak gitu kan. Nah, di situ ilmu yang saya dapat. Setelah teman-teman itu tak suruh bikin merek sendiri, ditempel sendiri, ternyata dia mempunyai kebanggaan sendiri bahwa saya sekarang punya produk. Dengan keyakinan dia mempunyai produk, dialah tawarkan dengan teman-temannya. Ternyata lakunya luar biasa sekali. Nah, sekarang sudah 85 orang yang sistemnya seperti itu. Mereka jual dengan merek sendiri gitu, Mas, maksud Mas Tri? Iya, dengan merek sendiri. Oh, 85 Jadi dia orang. cuma ngirim stiker ke kita. Jadi dia cuma ngirim stiker ke kita. Dia cuma duduk-duduk di rumah saja, WA-in teman-teman perlu jahe, enggak. Kalau ada yang pesan, alamatnya kirim ke kita, ya kita kemas, kita kirim ke ekspedisi. Jadi dia ya tetap mau tiduran, tapi tidurannya tambah uang sekarang. Nah, jadi yang ngemas, yang ngirim dari Mas Tri itu, dari timnya Mas Tri gitu ya? Orang tuh kayak... Iya. Betul. Karena gini, saya mau memunculkan di sisi lain, saya juga untung, mereka dalam kondisi sulit juga malah menjadi pengusaha, bukan ngeluh, gitu loh. Karena corona itu kan mau deketin pada orang yang nggak punya semangat saja, toh. Kalau orang mempunyai semangat tinggi kan, kekebalan tubuh tinggi kan juga nggak kenal tentang corona sebenarnya. Corona juga takut sekali ya sama orang-orang yang semangat gitu ya, maksudnya. Lah ya orang semangat itu kan mempunyai energi yang luar biasa untuk membuat kekebalan tubuh kan. Iya. Nah, itu 1 kilonya itu kan saya jual 110.000 ke mereka.
Nanti ini dia kalau yang jual ini lagi. berapa ini Mas yang ukuran segini? 500 gram. Oh iya iya. 500 gram. Yang ini 500 gram. Nah, sekarang saya sudah ngurusin 85 orang. Kalau saya mentargetkan 200 orang dan tiap bulan dia ngambil produk saya 50 kilo, itu kan dalam 1 bulan kan omsetnya kan 1 miliar lebih toh. Iya. Ya kan kira-kira itu kan. Nah, artinya saya kepengen menciptakan dalam kondisi sulit itu justru menciptakan menjadi pengusaha. Karena apa? Kalau dalam kondisi sulit aja dia bisa menciptakan sebagai pengusaha, apalagi nanti kondisi sudah normal, dia sudah nggak kaget lagi ada masalah apa-apa gitu loh. Karena setiap kondisi konflik masalah besar yang ada di Indonesia, pasti saya selalu mengeluarkan produk. Pikiran saya, kondisi sulit saja bisa jual, apalagi nggak sulit. Udah itu aja. Iya. Oh jadi konsep Mastery itu sekarang ya berkolaborasi lah, bekerja sama ya. Jadi bisnis itu ternyata begitu kolaborasi dan hasilnya memang luar biasa ya, karena masing-masing orang kan punya potensi ya, Mastery. Jadi kasih ide. Betul. Jadi betul. Besar ya. Ternyata yang tadi selama ini saya sepelekan cuma modal bikin stiker 50.000 saja. Itu dia udah jadi pengusaha, Pak. Oh. Jadi nggak ada alasan lagi lah orang nggak bisa jadi pengusaha, modal 50.000 aja jadi pengusaha jahe gitu ya, dengan stiker yang luar, kemasan yang bagus ya malahan ya. Ya, apalagi dia mau bisa bikin ngeprint sendiri di printernya dia sendiri. Ya mungkin modal 1.000 rupiah beli kertas untuk stiker di print, ya sudah itu aja. Kalau mau bikin cuma 10 ya silakan saja. Tapi saya cuma menggugah. Justru kondisi sulit ini, kamu jangan disibukkan oleh mikir corona, tapi justru mikir peluang, gitu loh. Ya. Dan ini luar biasa. Pokoknya kalau saya sudah mencapai target 200 orang, dan 1 orang itu bisa jual 50 kilo per bulan, omset saya itu 1,1 miliar. Wis. Itu kan sederhana, dan itu sudah kita buktikan sebenarnya, Pak. Ya, jadi salah satunya juga dengan tadi pemberdayaan, kolaborasi, jadi secara tidak langsung kita bantu orang, malahan kita juga ikut terbantu ya, Mas Tri ya, dengan berkolaborasi. Betul. Itu ya. Betul. Karena apa? Dalam kondisi seperti ini, kalau kita banyak membantu orang, tapi membantu orang dia untung, kita untung, itu kan tinggal cara mengemas kita kan? Iya, betul. Kalau dalam kondisi ini banyak terbantukan, saya yakin dia nggak suruh doain saya saja, otomatis dia doain saya. Dengan doa itulah dia memberikan energi positif pada kita. Dan kalau kita meluncur cepat, ya nggak aneh. Karena apa? Yang memberi energi positif itu orang banyak, gitu loh. Iya. Dan saya yakin mereka nggak akan gagal itu. Jadi pengusaha nggak gagal. Masa rugi 1.000 atau 2.000 gagal, cuma nyetak stiker tok, gitu loh. Gagal itu kalau dia itu yang akan kita berikan. Iya. Ya, sekarang ini nggak terasa nih Mas Tri, hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Nah, udah lama juga ya? Iya, kita kalau ngobrol gini, saya lihat, loh kok udah 1 jam nggak berasa. Ya. Karena kalau ngomongin peluang usaha, ngomongin tadi ya kolaborasi, bisnis, memang mengasihkan. Nah, Mas Tri, apa sih tips Mas Tri buat teman-teman nih saat ini yang mungkin kan ada berita 6 juta orang kena PHK, banyak perusahaan besar yang akhirnya merumahkan karyawannya. Nah, banyak orang yang situasi sekarang malahan tadi harapannya nggak ada, ngerasa tadi kebutuhan meningkat. Padahal di satu pihak kata Mas Tri, situasi saat ini kan justru kesempatan, justru ada peluang. Nah, jadi apa tuh tipsnya atau pesan Mas Tri buat teman-teman yang pengen tadi memulai usaha? Gini, untuk memulai usaha itu kan perlu suatu relasi. Kalaupun banyak PHK, saya ingatkan, pertama mulailah berpikir dengan positif. Kondisi apapun ada yang dirugikan, pasti ada yang diuntungkan. Tapi ambillah posisi pada kita yang diuntungkan, jangan yang dirugikan. Karena apa?
banyak orang nganggur, tentunya banyak peluang juga yang ada di sana. Itu pertama. Yang kedua, harus komunikasi pada orang-orang yang pelaku-pelaku yang sudah menjadi pelaku menjalankan bisnis. Itu untuk memperkuat pikiran mereka. Yang ketiga, kita harus selalu welcome. Artinya apa? Kalaupun ada kritik, saran, jangan terus nolak kita saran itu. Renungkan dulu, pahami dulu. Karena apa? Kondisi COVID ini adalah perubahan besar. Perubahan konsumen, perubahan cara makan, perubahan gaya hidup. Nah, ini harus disikapi dengan baik. Makanya dalam kondisi seperti ini, saya kira bukan hal yang sulit bagi kita untuk bangkit. Yang penting kita selalu mempunyai semangat dan kita selalu kolaborasi. Kalau mau jadi pengusaha, ya deketi dengan pengusaha lah, diskusikan mereka. Artinya apa? Dalam perubahan ini kita juga harus merubah cara komunikasi kita. Cara komunikasi kita yang kira-kira bisa membangkitkan kita, bisa mengantarkan kesuksesan kita itu siapa. Nah, kalau untuk entrepreneur, jangan sekali-kali mau bergerak menunggu COVID ini selesai. Bangsa dan negara ini ekonominya karut-marut, itu nggak usah disalahkan. Bahwa yang anggap saja yang bisa merubah ekonomi Indonesia itu adalah entrepreneur itu. Kalau sekarang entrepreneur itu saling nunggu, ya terus akan berkepanjangan. Makanya kalau entrepreneur itu bangkit sekarang, ya nanti gak boleh, gitu loh. Iya. Kita bukan tipikal orang yang selalu menunggu dalam kondisi kesulitan. Justru kita mengalami kesulitan itulah yang mau nyelamatin ya kita sendiri, gitu loh. Makanya di sana harus ada semangat. Sekarang jadi seorang direktur yang tadinya nggak mau turun tangan, ya sekarang harus turun tangan. Harus ngecek produknya, harus membantu memasarkan, harus mengeksekusi, harus mengatur strategi. Nggak bisa lagi seorang jenderal itu duduk di kursi saja. Sekarang jenderal harus turun tangan untuk komunikasi dengan yang lain. Makanya dalam kondisi apapun kita tetap selalu semangat. Karena keberhasilan kita itu ada semangat ini. Ingat bahwa gejolak ini banyak peluang-peluang baru yang muncul. Percaya diri pada diri kita sendiri bahwa peluang itu yang mengambil kita. Kalau nggak kita, kalau orang yang paham, ini pasar yang luar biasa. Contohnya distribusi makanan. Sekarang kacau balau. Sekarang gula di mana-mana, telur di mana-mana. Sekarang siapa yang mengambil posisi nanti itu? Gitu loh. Nah, makanya ini kesempatan peluang baru lagi. Jangan terus kemarin usahanya nggak jalan, terus diem saja, nanti kayak mau pulih seperti semula. Ini harus bangkit. Artinya kita selalu banyak komunikasi, banyak kolaborasi dengan teman-teman, dengan relasi kita, sehingga nanti kita bisa sudah hal yang biasa menyikapi gejolak apapun. Pokoknya kalau ada gejolak, memang ada yang ditutup, tapi ingat yang ditutup satu, ada ribuan peluang baru yang muncul. Itulah kita akan memposisikan ribuan itu yang konsentrasi kita di sana. Kira-kira gitu, Pak Tok. Oke, jadi Mas Tri, walaupun banyak nih tadi poin-poinnya, cuma saya ada beberapa. Yang pertama, bangun pertama kejujuran, ya kan? Yang keduanya realitas, komitmen dijaga, integritas kita harus dijaga. Terus ketiganya juga tadi harus selalu terbuka, berpikiran terbuka, mau belajar, gitu kan? Betul. Empatnya tadi harus tetap semangat, punya energi untuk tadi tetap berjuang, gitu kan? Terus yang kelimanya harus punya relasi, harus banyak silaturahmi, betul, networking dijaga, gitu kan? Ya, yang keenamnya bisa beradaptasi lah terhadap segala perubahan, jangan diam terus bergerak. Karena kalau kita tidak beradaptasi, ya kita juga akan ketinggalan. Ya, tadi jadi jangan menunggu peluang itu harus diambil ya, harus ditangkap. Jadi orang-orang sukses itulah orang-orang yang terus bergerak, mengambil kesempatan di situasi apapun keadaannya. Itu mungkin Mas Tri kesimpulan. Jadi betul Pak Tok. Ya. Jadi banyak pelajaran nih Mas Tri. Nggak ya sejam nih kita udah tak terasa. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol ini bisa jadi inspirasi teman-teman tadi untuk berani jadi pengusaha. Kenapa channel ini siap dinamakan Berani Jadi Pengusaha? Karena tadi inilah momentum yang pas saat ini. Saat semua orang memulai dari nol. Semua punya kesempatan yang sama.
Semua sekarang kalau masalah yang sama. Yang tadinya besar tadi kata Mas Tri, yang bos harus turun tangan. Kembali ke titik nol kayak di Pertamina. Sekarang siapa yang mau start duluan, nyolong start sekarang, itulah orang-orang yang nanti akan berhasil. Jadi peluang itu jangan ditunda atau jangan ditunggu. Peluang itu harus ditangkap, harus dikejar gitu kan. Jadi terima kasih Mas Tri atas inspirasinya. Siapa atau ya? Sukses selalu untuk Mas Tri. Nih banyak inspirasi, banyak berbagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, pengalaman, ilmu dari Mas Tri bisa bermanfaat, bisa menjadi amal jariah untuk Mas Tri dan keluarga. Amin. Amin Pak Ato. Selamat malam. Nah, untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.